Teman-teman, hari ini kita kedatangan tablet e-ink paling mewah yang baru aja dirilis ya. Ini adalah Boox Tab Ultra. Nah, kalau biasanya Boox terkenal ya, rutin ngerilis e-reader. Kali ini mereka ngerilis e-paper tablet dengan specs yang lebih powerful dari e-reader biasanya. Dan ini nggak cuman bisa buat baca, tapi bisa juga buat nulis, ngetik, produktif ya. Dan harganya lumayan teman-teman. Karena untuk tabletnya aja, itu harganya sampai di 10 juta rupiah. Dan kalau satu paket nih sama keyboard covernya dan juga pen stylusnya itu bisa sampai di harga 12 jutaan rupiah. Dan ini adalah Boox Tab Ultra covernya. Ya, kalau kalian lihat nih di sini teman-teman, ini kayak ini ya keyboard covernya iPad ya. Dan ya ini merupakan produk dari Onyx teman-teman, sama seperti yang biasa kita dapetin di e-readernya Boox ya. Itu diproduksi oleh Onyx juga, dan mereka memang kayak perusahaan yang fokus dalam ngerilis e-paper ya, e-paper, e-reader, device-device yang pakai layar e-ink. Nah, keyboardnya kayak gini teman-teman. Wow, ternyata punya finishing yang sangat berbeda ya dengan keyboardnya iPad. Meskipun secara tampilan terlihat mirip-mirip di bungkusnya tadi, tetapi untuk finishingnya dia lebih lembut teman-teman ya. Jadi ini kayak leather gitu. Terus ada magnetiknya di sini ya. Dan kalau kita buka, nah ini full ada keyboard QWERTY-nya ya. Dan dengan di rilisnya tablet e-paper ini dengan keyboard, maka Boox menempatkan Boox Tab Ultra ini untuk produktif ya, kayak bisa kita pakai buat ngetik dan lain-lain dalam mode laptop. Jadi kayak gitu, dan ini ada magnetik untuk connectionnya. Kita bakal coba nanti ya. Dan sekarang tanpa berlama-lama langsung aja kita buka untuk Boox Tab Ultranya seperti apa ya. Untuk boxnya seperti ini teman-teman, nggak terlalu besar boxnya, tetapi dia udah dibungkus dengan hardbox ya, dan cukup premium untuk packagingnya. Ya pasti premium ya, karena harganya pun ini bukan termasuk murah, tetapi setara dengan device-device kelas flagship teman-teman. Dan memang mereka menyasar market yang sangat spesifik ya, market penggemar layar e-ink ya, kayak yang suka baca atau mungkin suka kerja lama ya. Meskipun secara harga lumayan juga budget yang harus dikeluarin teman-teman. Nah, ini kita buka. Oke. Wow. Ini dia tabletnya, Boox Tab Ultra. Sangat premium sekali ya untuk desainnya ini. Ternyata dia nggak sebesar di bayangan gua teman-teman. Di bayangan gua dia kayak iPad Pro ya. Tapi ternyata dia lebih compact dari itu. Memang layarnya ini 10,3 inch. Jadi masih, kalau buat baca sih masih enak ya. Apalagi Boox juga memposisikan di sebelah kiri ini ada extra bezel yang kalau buat e-reader itu memang enak buat pegangan kayak gini teman-teman. Nanti bakal kita lihat lebih detail untuk tabletnya. Kita bakal coba cek dulu apa yang kita dapetin ya di paket pembeliannya. Nah, ini kita langsung dapat stylusnya. Wow, stylusnya menarik ya. Dia finishingnya matte stylusnya teman-teman. Terus ada karetnya di sini. Ini tutupnya ya. Tutupnya dari rubber gitu capnya. Terus ya, ini seperti stylus biasa sih. Cuman di stylusnya ini udah ada erasernya juga. Jadi kita bisa hapus teks yang kita tulis ya pakai erasernya ini. Selain itu kita juga dapat, masih cukup banyak. Dapat ada ejector nih. Ada SIM tray ejector ya. Tapi sepertinya ini untuk micro SD mungkin ya. Kita coba cek nanti. Terus kita juga dapat kabel untuk charging. Dan kabel chargingnya ini pakai USB Type-C teman-teman. Dari Type A ke Type C ya. Ini semua build quality-nya bagus ya. Bahkan kabelnya pun punya kayak finishing yang cukup lembut di kabelnya ini. Jadi memang sesuai lah untuk harga premium yang kita bayarkan. Ternyata kelengkapannya pun juga cukup premium. Dan ini ada panduan-panduannya ya, quick startnya. Udah teman-teman, itu yang kita dapetin ya. Dan sekarang kita mau coba lihat untuk tabletnya. Ini masih disegel. Dari namanya tuh sepertinya memang ini flagship dari Boox ya. Kalau teman-teman tahu untuk e-readernya sendiri, Boox juga harganya bervariasi teman-teman. Ada yang dari 2 jutaan ya, sampai yang 8 jutaan ada. Dan ini merupakan line up yang cukup mahal sebenarnya untuk
produk dari Boox. Tapi ya seperti yang teman-teman lihat, secara desain dia sangat premium teman-teman. Kalau kita lihat ya dari sisi materialnya, ini full metal. Jadi tuh metal yang cukup kuat dengan finishing yang juga matte ya, metal banget untuk desainnya. Dan ini unibody ya, jadi dari belakang langsung nyambung ke samping. Terus kemudian di sini ada kayak apa ya, kayak logo-logo gitu loh, kayak simbol-simbol ya buat estetik ini ya. Terus kemudian kalau kita lihat di sini ada kameranya teman-teman. Dan ini kameranya 16 megapiksel ya. Dan kameranya ini karena dia merupakan kayak e-tablet ya, e-paper tablet. Kameranya ini bukan buat foto-foto teman-teman, karena layarnya juga hitam putih ya, e-ink, tapi buat scan dokumen. Jadi kalau scan dokumen kita bisa scan pakai ini, dan di dalamnya ini udah ada aplikasinya ya atau softwarenya yang untuk langsung bikin hasil fotonya bisa datar kayak scan. Dan di sini untuk part-partnya ya, kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada magnetic untuk pinnya untuk connect ke keyboard ya. Terus kalau di bawah ini ada USB Type-C untuk charging. USB Type-C-nya ada di sebelah kiri ya, bukan di tengah. Terus ada SD card slot untuk ekspansi storage micro SD ya. Terus ada mic dan lubang speakernya. Terus kalau di samping kanan-kanan sini polosan teman-teman, nggak ada apa-apa di atas. Nah di atas ini ada speaker lagi. Jadi speakernya lubangnya ada dua ya, udah stereo ya. Ada lubang speaker di sebelah atas, ada lubang mic juga, dan ini ada tombol powernya. Nah kalau kita lihat di bagian depan teman-teman, untuk bezelnya sendiri sebenarnya dibuat simetris ya, untuk warna yang hitam, bezel hitamnya ini. Jadi di sini ada bezel simetris. Nah di sini nih lebih lebar karena memang disediain pegangan. Jadi ini ada warna yang hitam ya untuk bezelnya. Terus ini memang pegangan kita, karena kalau e-reader ya memang banyak kan buat baca begini ya. Kita coba setup ya, dan memang terlihat banget ya untuk tampilannya nih. Layar e-ink ya seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman familiar pasti udah nggak asing lagi dengan layar e-ink. Dan ini dibandingin layar e-inknya banyak e-reader buatan Boox atau juga Kindle, ya jelas terlihat lebih tajam dan lebih bagus teman-teman. Tuh ya, ini sih secara tampilan mirip banget sama real paper. Nah untuk navigasinya kita bebas, mau pilih mau pakai bar atau gestur, kita pakai gestur aja ya. Di sini juga udah ada panduan-panduannya nih teman-teman untuk gesturnya kayak gimana. Untuk gesturnya sih sama aja ya kayak di e-readernya Boox yang lainnya. Mirip-mirip lah teman-teman kalau kayak di tablet Android nanti. Nah kalau untuk dimensinya, kalau teman-teman terbiasa dengan e-reader ya, yang memang difokuskan untuk ringan, terus kemudian kecil, compact, maka ketika teman-teman pegang Boox Tab Ultra ini, maka kesannya akan sedikit berat ya, terus kemudian juga besar. Tetapi karena dia ini bukan e-reader teman-teman, ini adalah e-paper tablet, maka kalau kita lihat dari sudut pandang tablet, ya dia termasuk compact. Oke teman-teman, kita udah update ya di firmware yang paling baru, dan ini tadi ada beberapa kali update ya, sekitar 3 kali baru selesai. Dan ya kita mau lihat teman-teman untuk detail dari platform yang dipakai di sini. Jadi kita coba cek ya. Dan secara navigasi memang terasa lebih cepat ya dibandingkan dengan e-reader buatan Boox lainnya. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk platform yang digunakan dari Boox Tab Ultra ini, dia berbasis Android 11 teman-teman. Jadi bukan Android versi yang paling baru ya. Terus kemudian untuk spesifikasinya di sini dia pakai 4 GB RAM dan 128 GB ROM. Ini RAM dan storage yang cukup besar ya untuk ukuran sebuah e-reader, tetapi karena dia ini merupakan e-paper tablet yang memang dipakainya bukan buat baca doang ya, buat ngetik, browsing dan yang lain-lain, maka memang perlu spesifikasi yang di atas dari e-reader pada umumnya. Terus untuk layarnya punya resolusi 1404 x 1872 pixel, lebih tinggi dari e-reader buatan Boox yang lainnya teman-teman. Dan kalau kita lihat detail spesifikasinya teman-teman, di sini untuk chipsetnya dia pakai Qualcomm Snapdragon 665 ternyata dengan 8 core ya. Terus kemudian untuk RAM-nya benar dia pakai 4 GB, yang sisanya 1,2 GB ya, dan storage-nya 128, sisanya 106 GB. Dan untuk baterainya kapasitasnya sesuai dengan detail specs-nya itu 6300 mAh. Kelebihannya untuk tablet e-paper kayak gini, dia bakalan awet banget baterainya. Untuk sensornya, jadi dia ada accelerometer, ada proximity, ada gyro,
ada sound sensor, magnetic, dan oh ya udah itu aja. Pressure sensor nggak ada ya. Dan dia udah bisa detect untuk mode portrait atau landscape teman-teman ya. Jadi memang tablet like. Karena untuk yang e-reader lainnya itu banyak yang nggak bisa di rotation. Dan kalau kita lihat ya untuk navigasinya, kalau kita swipe ke kanan, ini ada widget teman-teman, ada quick launcher, ada library, ada store, dan juga beberapa memo dan notes ya. Terus kalau kita ke sini yang tadi widget aplikasi, ini juga aplikasi, dan kalau kita swipe bawah di sebelah kanan ini ada action center, dan ini action centernya ada cukup banyak ya menu-menu di sini ya, ada action center dan yang lainnya, ada screen recording ya kayak di Android pada umumnya. Terus di sini ada front light ya, front lightnya ini ada warm, ada cold karena dia memang support warm dan cool teman-teman ya. Ini bisa disetting sesuai dengan keinginan. Kalau kita swipe di kiri, nah ini notifikasi. Ini kalau ada notif masuk ke sini teman-teman. Cuman gue biasa nggak install aplikasi apa-apa yang banyak notifnya sih kalau untuk aplikasi produktif kayak gini. Terus kemudian teman-teman, di sini ada beberapa perbedaan juga ya yang kelihatan. Kalau di e-reader Books yang lainnya itu kan untuk Play Store-nya kita harus aktifkan dulu ya, register dulu secara manual. Tetapi di Books Tab Ultra ini dia udah ada teman-teman dan langsung bisa dipakai, dan kita bisa install banyak ya aplikasi Android langsung dari Google Play Store. Jadi teman-teman bisa install Kindle, terus kemudian Playbooks misalnya, install Microsoft Word atau aplikasi apapun ya yang teman-teman butuhkan, termasuk juga Google News misalkan mau baca-baca berita. Karena dia ini punya spesifikasi yang lebih baik, maka untuk buka-buka aplikasi nggak terbatas cuma baca-baca aja. Jadi cukup lebih fleksibel teman-teman untuk aplikasi-aplikasi lain selain aplikasi baca. Dan kemudian teman-teman kita mau coba untuk lihat ya beberapa aplikasi bawaannya. Di sini ada beberapa nih ya, ada tool, itu ada recorder, kalkulator, dan yang lainnya ya. Terus browsernya dia pakai Neo browser, tetapi kita bisa install sendiri karena dia Android ya. Kita bisa install kayak misalkan Chrome. Terus kemudian di sini juga ada dictionary dan lain-lain ya. Nah ini ada Books Drop. Ini untuk tukar file ya dari device lain ke sini atau dari sini ke perangkat lainnya. Dan ya ini yang cukup menarik, dia ada scan dokumen teman-teman yang pakai kamera 16 megapiksel di belakang ya. Jadi kameranya ya sebenarnya bisa dipakai buat apa aja ya. Tapi karena dia layarnya hitam putih, maka dia lebih ditujukan buat scan. Jadi kita coba untuk scan dokumennya dia sendiri ya. Kita tinggal tap aja untuk scan, dan di sini tinggal new scan. Nah, ini langsung ada prosedurnya teman-teman. Ya, kita tinggal ikutin aja. Nah, udah. Terus kita tinggal next step. Nah, yang menarik di sini itu udah langsung disediain aplikasinya ya. Jadi tinggal next aja teman-teman. Nah, kayak gini. Kita bisa juga atur atau export ke Note, ke PDF ya, bisa OCR juga untuk mengubah ini menjadi teks. Jadi fiturnya cukup lengkap sebenarnya buat scan-scan dokumen dan yang lainnya. Terus kemudian di sini juga ada Notes. Nah, ini Notes ini merupakan aplikasi yang bisa kita pakai untuk nulis ya, menggunakan stylusnya. Kita bakal coba teman-teman. Karena dia ukurannya besar ya, lebih besar daripada ini. Gua pribadi pakai ini, Nova Book Air. Books Nova Air maksudnya. Ini bedanya jauh teman-teman. Jadi nulis di sini lebih terasa natural ya, kayak nulis di kertas karena ukurannya juga besar. Enak banget sih sebenarnya. Terus untuk stylusnya juga udah support pressure sensitif ya. Jadi kita tekan dia tebal, kita tarik dia lebih tipis kayak gitu, dia support teman-teman. Terus juga di sini ada penghapusnya. Kita coba ya, apakah bisa langsung detect. Oh iya bener. Jadi kalau kita nulis terus kita hapus, kita tinggal belakangnya aja. Dan untuk layarnya ini dia memang ada kayak ini teman-teman ya, ada kayak coatingnya, paperlike coating gitu ya. Jadi dia agak kasar. Kalau nulis pun ada suaranya kayak suara kertas. Karena dia memang kasar ya. Nah, dan dia juga udah ada anti fingerprint coating ya. Nah, ini untuk bacanya karena ukurannya besar, dia juga lebih enak ya. Tulisannya gede-gede. Lebih mantap sih sebenarnya. Cuman kalau buat baca kadang rada kegedean ya segini ya. Atau mungkin karena gue kebiasa pakai yang kecil jadi
terasa ini. Tapi ukurannya yang besar dan spesifikasinya bagus ini teman-teman. Ini enak banget buat Gramedia karena Gramedia digital ini dia format bukunya itu nggak responsif ya. Jadi dia kalau di buku yang kekecilan itu kadang kepotong teman-teman. Tapi kalau misalkan di ukuran Tab Ultra ini, Books Tab Ultra ini, dia malah pas dan enak ya karena spesifikasinya juga lebih bagus. Nanti kita lihat detail spesifikasinya. Nah, ini kalau di buku Gramedia ya, dia lebih enak nih, lebih pas ukurannya, terus juga navigasinya juga lebih cepat ya, pindah-pindah halaman lebih cepat dibandingkan dengan apa yang bisa kita nikmati di e-reader biasa. Kalau di e-reader biasa kita harus ada sedikit setting dulu supaya dia nggak kepotong ya. Tapi bisa teman-teman di setting. Cuman lebih enak aja buat Gramedia digital ini. Nah, kita coba untuk browsing website apakah dia bisa responsif ya. Buat ngetik pun cukup enak teman-teman. Kita coba buka. Ini bisa jadi solusi sih untuk device harian tetapi yang baca ya, device baca harian lah. Nah, kita bisa request yang desktop juga untuk mode bacanya. Ya, cukup responsif ya. Kalau kalian pakai e-reader nggak bisa browsing seresponsif dan secepat ini. Dan sekarang langsung aja kita mau coba ya di mode tablet. Karena tadi kan kita udah coba stylusnya meskipun di first impression aja ya. Nah, untuk mode tabletnya seperti ini teman-teman. Nah, kita coba tempelin nih. Enak nggak? Oke, dia pakai magnetik ya. Terus kalau kita taruh di sini, magnetnya kuat nggak? Oh, kuat banget teman-teman ternyata. Jadi magnetnya, lumayan ini. Magnetnya cukup kuat ya. Kita tempel di sini aja langsung tep. Dan terbilang kuat sih. Nah, ini kalau ditutup posisinya seperti ini, kayak buku ya. Cuman memang bobotnya lumayan teman-teman. Nah ya, lumayan juga. Kalau kita buka, nah ini langsung jadi keyboard cover. Ya sama kayak tablet pada umumnya. Nah, dia langsung bisa buat ngetik ya. Oke, jadi untuk experience ngetiknya enak teman-teman di Books Tab Ultra ini. Pertama, untuk keyboardnya sendiri, dia key travelnya cukup dalam ya. Dia lebih dalam daripada key travelnya di keyboardnya iPad Pro ya. Jadi untuk feedbacknya terasa lebih empuk dan lebih lebih enak feelnya di tangan kalau buat ngetik, lebih cepat juga. Terus untuk responnya ke aplikasi Word ini cukup real time teman-teman. Jadi nggak terlalu delay atau gimana, nggak. Jadi enak lah ya. Udah kayak ngetik di tablet pada umumnya. Dan kemudian karena layarnya dia ini e-ink ya, jadinya ada dua hal yang perlu teman-teman tahu. Pertama, di mata enak. Ya, jadi di mata tuh brightness-nya nggak terlalu over, terus buat ngetik juga mungkin kalau ngetiknya lama bakalan lebih betah ya di mata. Cuman memang dengan layar e-ink seperti ini dia tampilannya hitam putih teman-teman. Jadi kayak gini ya, tuh tampilannya hitam putih. Jadi biasanya kan biru ya kalau untuk Word ini ya, ini hitam putih. Cuman ya kalau buat kayak nulis-nulis novel, nulis-nulis e-book atau juga mungkin kayak gua bikin postingan untuk blog gitu, enak. Dan dia ini juga langsung dikasih power sama tabletnya, jadi nggak perlu dicas terpisah ya untuk keyboardnya, karena dia langsung connect pakai pinnya yang ada di sini. Dia connect baik power ataupun koneksinya lewat sini, nggak perlu dikonekin Bluetooth dan lain-lain juga. Jadi langsung kan teman-teman, experience-nya kayak di iPad misalnya. Dan sayangnya dia nggak bisa diubah sudutnya. Jadi sudutnya nih cuman satu aja teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa lebih rebah atau lebih tegak. Ya udah, ini satu-satunya yang bisa kita pakai. Seandainya dia bisa diubah sudutnya, mungkin bakal lebih enak lagi. Tapi untungnya untuk sudutnya sendiri, sudut defaultnya ini nyaman teman-teman, kita pakai dalam posisi duduk ya. Untuk pennya kita bisa taruh di atas ini. Nah, sekarang kita mau cobain ini teman-teman. Ada mode refresh ya di sini. Mode refresh dari e-ink layarnya ini itu ada 4 ya. Ada HD, balance, fast, dan ultra fast. Kita mau coba ya seperti apa bedanya. Bakal kita tunjukin juga ke teman-teman ya buat baca playbooks. Nah, ini kita bisa atur teman-teman ya untuk
modenya di sini. Nah, ini mode kita coba ubah ke SD dulu ya. Ini mode SD, mode yang tampilannya paling bagus, tetapi memang untuk refreshnya bakalan lebih perlu waktu ya. Kita coba. Nah, ini kalau kita pakai mode HD. Jadi kalau teman-teman lihat nih, untuk mode HD tampilannya ini clean banget ya. Jadi teks dan backgroundnya nggak ada sisa bayangan apapun, clean. Tapi memang untuk di swipe gini, dia bakal butuh sedikit waktu untuk refresh. Itu kalau mode HD. Ini enak banget sih kalau misalkan kita pakai buat baca-baca misalkan. Karena teksnya bisa lebih clear. Terus kalau kita ubah lagi ke balance, sebenarnya kalau mau ngetik dan lain-lain ini enak juga balance. Balance tuh dia lebih responsif ya. Bahkan dia animasinya langsung jalan teman-teman. Tuh. Dan tampilannya juga masih terbilang clean ya. Dengan shadow yang minim. Nah, kalau kita ubah lagi ke yang fast, ini yang lebih cepat ya. Ini juga tuh lebih responsif. Tapi memang ada sedikit shadow teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih ada bekas-bekasnya tulisan-tulisan ya. Tapi ini sebenarnya hal yang cukup wajar kalau di buku asli itu memang ada kayak tembusan printing dari sisi satunya ya. Itu tembus kayak gini. Jadi mirip kayak gitu shadownya. Ini kalau fast, tapi memang responnya cukup fast ya. Bisa kita pakai kalau buat browsing misalnya. Jadi biar scrollnya nggak terlalu lama. Terus ini ada ultra fast, lebih cepat lagi dari fast. Tapi memang akan menyisakan shadow teman-teman. Tuh ya, ada shadownya dikit-dikit di bekas-bekasnya tulisan ini ngumpul. Terus kemudian kita bisa pindah ke regal. Nah, ini regal ini apa nih? Ini lebih lama prosesnya ya. Sepertinya juga refresh dia. Oops. Paling enak sih sebenarnya ya kalau untuk baca-baca gini ya kita ambil tengahnya aja lah di balance ya. Nah, ini udah enak lah, clean tapi juga responsif. Dan itu sih teman-teman yang bisa gua share ya untuk hari ini di video unboxing dan juga first impressionnya. Nanti di video selanjutnya kita bakal coba teman-teman, bakal review juga lebih detail lagi ya semua hal tentang Boox Tab Ultra ini. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan boleh banget nih disampaikan di kolom komentar ya. Kalau ada request untuk bahasan apa juga boleh dituliskan di komentar biar nanti di reviewnya sekalian gue masukin deh semua request dan juga pertanyaan yang bisa gue jawab. Dan untuk yang tertarik, kalau teman-teman tertarik beli Boox Tab Ultra ini, linknya udah gue sertakan di deskripsi video ini ya. Gue dapat ini dari Youthmart yang memang jualan produk-produk books original teman-teman. Jadi gue beli ini juga di Youthmart ya. Dan untuk tab ultranya ini juga dikirimin oleh Youthmart untuk dicoba atau direview ya. Untuk keperluan review. Jadi itu semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari e-paper tablet ya. Ini ada e-paper dari Boox yang harganya memang cukup mahal teman-teman. Tapi ya nggak tahu, kalau orang sudah hobi, orang sudah suka dan memang kebutuhannya itu ya berapapun harganya mungkin bakal ditebus ya. Tetapi kalau memang keperluannya tidak spesifik untuk e-paper tablet ya bisa pakai tablet biasa aja. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa gue share hari ini. Kita bakal ketemu lagi di video reviewnya nanti lebih lengkap ya. Dan sampai jumpa lagi di video teknologi lainnya besok.